Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman ini amat begitu mudah untuk melaksanakan maksiat. Salah satu di antara maksiat adalah ghibah. Kalau di zaman dahulu, kalau kita mau ngelakuin ghibah, tentu kita harus bertemu. Coba kalau di zaman sekarang, dengan hanya menggunakan teknologi yang ada, kita bisa melakukan ghibah. Hanya dengan ketikan di HP, kita bisa melaksanakan ghibah. Lalu apa itu ghibah? Kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai. Ghibah bisa terjadi dengan 3 cara, yaitu dengan lisan, dengan tulisan, atau dengan isyarat. Dengan isyarat, dengan lisan, yaitu pertemuan antara satu orang dengan orang yang lain, dia membicarakan saudaranya dengan hal-hal yang dia tidak sukai. Seperti contohnya kita membicarakan jasmaninya, kita membicarakan bau badannya. Kalau kita misalkan kita membicarakan tentang keadaan ekonominya, yang mana kalau kita bicarain itu nggak bakal dia suka. Lalu yang kedua, dengan tulisan. Ini yang paling banyak orang-orang kita sering lakukan. Di sosial media kita ngomongin tetangga kita ngomongin saudara-saudara kita dengan apa yang dia tidak sukai kalau dia mendengarnya. Lalu yang ketiga, dengan isyarat. Dengan isyarat mata kita, dengan isyarat senyuman kita, yang mana tentu membawa kita ke dalam hal-hal ghibah. Jangan sampai dengan tulisan yang kita tulis menimbulkan perpecahan. Jangan sampai dengan ucapan yang kita lontarkan menimbulkan perseteruan. Jangan sampai dengan isyarat yang kita lontarkan akan menimbulkan perpecahan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan zina lebih enteng dibandingkan ghibah. Sebab kenapa? Rasulullah SAW bersabda, az-zina al-ghibah asyaddu minaz zina. Qila kaifa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana seorang yang berghibah itu lebih buruk dibandingkan orang yang berzina? Lalu Rasulullah menjawab, rajulun yazni tsumma yatubu fayatubullah. Orang yang berzina kemudian dia bertaubat, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan ampunan itu. Akan tetapi inna sahibal ghibah, sungguhnya orang yang melakukan ghibah la yaghfirullah, tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang digibahinya memberikan ampun untuknya. Maka begitu sulit dosa diampuni oleh Allah bagi orang yang melaksanakan ghibah, karena berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Lalu dalam satu riwayat pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ketahuilah sesungguhnya orang yang berbuat ghibah kemudian dia bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan masuk surga terakhir. Lalu siapa orang yang dia berghibah lalu dia tidak bertobat dari dosanya, maka dia akan masuk neraka paling awal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kita jaga ucapan kita jaga perlakuan kita jaga isyarat-isyarat mata kita jaga akhlak kita. Tentu kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati. Lalu apa itu muslim yang sejati? Muslim sejati seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang merasa selamat, saudaranya merasa selamat dari perbuatan lisannya maupun tangannya. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang membawa kita ke dalam neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu jangan sampai nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang bangkrut seperti yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah bersabda, atadruna man muflis? Wahai para sahabat, apakah
kalian mengetahui orang-orang yang bangkrut? Lalu para sahabat bertanya, "Qila al-muflis fina ma laysa lahu mata'un wala dinarun." Yaitu orang yang tidak punya dinar, tidak mempunyai harta. Lalu Rasulullah menjawab, "Al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa shadaqatin wa zakatin." Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, dia datang dengan segudang pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Lalu pada waktu di dunianya dia menyakiti saudaranya, wasatama hadza wa daraba hadza, dia menyakiti saudaranya. Kemudian saudaranya datang kepadanya, "Ya Allah, sesungguhnya fulan telah menyakitiku, telah mengomongkan diriku dari belakang. Aku ingin minta pahalanya." Lalu Allah memindahkan pahala orang yang bergibah dengan orang yang dizoliminya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut.